teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-51. Helgar tak bisa bergerak. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Setelah belasan tahun lamanya menjadi pembunuh bayaran, ini adalah pertama kalinya dia merasa ketakutan yang luar biasa. Levin, dengan mata yang bersinar merah menyala, menghampiri Helgar. Dia seperti bukan manusia biasa. Kekuatannya yang tak bisa dijelaskan secara logika manusia membuat Helgar sadar betapa salahnya dia mencoba menghadapi pria itu. Helgar berusaha melepaskan diri dari ikatan tali darah yang mengikatnya dengan erat, namun usahanya sia-sia. Jantungnya berdegup kencang, seiring dengan ketakutan yang menyelimuti dirinya. Levin dengan santainya sedikit mendekat ke Helgar dan berkata, "Bagaimana? Apa kau masih bisa menyombongkan diri?" Helgar melirik Levin dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan terlentang tidak berdaya di tanah. Dia melihat ekspresi Levin begitu sangat dingin. "Siapa kau sebenarnya?" Raung Helgar mencoba mengetahui siapa Levin sebenarnya di saat-saat terakhirnya. Mendengar pertanyaan itu Levin tersenyum tipis, dia mengangkat tangannya. "Kau tidak perlu tahu siapa aku," ucapnya seraya mengayunkan tangannya ke bawah. Tunggu! Duar! 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 Gemuruh tombak darah yang menghujani tubuh Helgar terdengar terus bergema, membuat pria itu tidak terlihat akibat ledakan-ledakan kecil yang tercipta. Debu dari efek ledakan-ledakan kecil itu menyelimuti sekitar tempat tersebut. Hingga akhirnya tombak darah terakhir menghujam ke Helgar. Levin yang melihat hal itu menghela nafas lega, dia juga sudah tidak merasakan hawa kehidupan dari Helgar, tubuhnya kembali seperti semula, tampak wajahnya pucat, karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, hingga membuat Levin ambruk di tanah. "Tuan!" Seru Bruce dan Rico yang melihat Levin ambruk di tanah. Bruce yang lukanya lebih baik dari Rico bergegas menghampiri Levin. Terlihat Levin terbaring di tanah sambil menatap langit. "Apakah ini efek samping kekuatan yang aku gunakan?" Guamamnya sembari menghela nafas panjang. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" Tanya Bruce yang segera memapah Levin agar berbaring di pahanya. "Sebentar lagi Loud dan bawahannya datang untuk membersihkan tempat ini." Lanjutnya penuh perhatian. Levin mengangguk mengerti, lantas memejamkan matanya. "Biarkan aku istirahat sebentar," ucapnya pelan. Bruce hanya mengangguk, membiarkan Levin beristirahat, menunggu kedatangan Lloyd dan yang lainnya. Terlihat Rico dengan susah payah menyeret tubuhnya mendekat ke arah Levin dan Bruce. Sementara itu di dalam mobil pasangan pembunuh bayaran yang melihat pertarungan antara Helgar dan Levin, mereka berdua tampak tidak bisa berkata-kata dan terdiam di dalam mobil. Tubuh mereka bergetar, wajahnya memucat karena melihat kekuatan dahsyat Levin. Mereka sadar jika tadi mendekat bisa saja ikut terbunuh seperti Helgar. "Sayang, kita cari misi lain saja," ucap si pria sambil menelan ludah. Si wanita mengangguk-anggukan kepalanya setuju, sudah tidak memiliki gairah lagi untuk memburu Levin. Si pria langsung menyalakan mobil, dan meninggalkan tempat tersebut. Mereka berduaan sadar tidak akan bisa membunuh Levin, tidak tergiur lagi dengan harga kepala Levin yang begitu mahal. Setelah beberapa saat Lloyd dan bawahannya datang, terlihat Lloyd langsung turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Dia bergegas menghampiri Levin dan Bruce. "Bruce, apa yang terjadi?" tanyanya penasaran. Bruce menatap tempat Lloyd dieksekusi dengan sadis. "Tuan membunuh Helgar dan bawahannya." Lloyd menatap tempat Helgar terbunuh, dia melihat jasad Helgar yang tampak hancur, tidak terlihat tubuhnya sama sekali dengan darah yang menggenang di sekitarnya. "Astaga, itu semua Tuan yang melakukannya?" tanya Lloyd tidak percaya. Tiba-tiba Levin membuka matanya dan beranjak berdiri. "Jangan banyak bertanya, bereskan tempat ini. Kita segera pergi dari sini. Apa kau sudah menutup mulut polisi?" tanyanya dengan santai. Semuanya sudah saya lakukan Tuan," jawab Lloyd gugup sambil menelan ludah. "Baguslah kalau begitu, kita pulang sekarang," ucap Levin sambil berjalan ke mobil. Lloyd dan Bruce saling menatap, mereka berdua tersenyum getir. Lloyd mengulurkan tangannya pada Bruce, lantas bergegas mengejar Levin yang berjalan terlebih dahulu. Bawahan Lloyd mengurus kekacauan di tempat tersebut, agar tidak ada yang melihat kejadian mengerikan tersebut. Levin sampai di Mansion Dreams saat hari sudah siang. Mobil Levin berhenti di depan Mansion Dreams. Saat Levin baru turun dari mobil, tiba-tiba muncul 5 orang berjaket hitam dan mengenakan masker. Lloyd langsung memasang badan bersama bawahannya, berdiri di depan Levin dengan sigap untuk melindungi tuannya. "Lloyd, menyingkirlah," kau tegur Levin. "Tapi Tuan..." Lloyd belum selesai bicara tiba-tiba orang-orang tersebut membuka maskernya, lantas bertekuk lutut di hadapan Levin. "Salam, Tuan Muda Lord Getz," seru mereka serempak. Lloyd dan bawahannya mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa orang-orang tersebut, tetapi Levin segera melangkah ke depannya. "Siapa kalian sebenarnya, dan kenapa tiba-tiba muncul seperti ini?" tanya Levin memastikan. "Tuan, kami pengawal setia keluarga Lord Getz. Maaf karena tidak menunjukkan diri selama ini dan bergerak dalam bayangan Anda," ucap pemimpin kelompok tersebut.
Levin menghela nafas. Apa cuma kalian yang mengawasiku? Tanyanya seolah tidak terkejut lagi dengan kehadiran mereka. Pemimpin kelompok menggelengkan kepalanya. Tidak Tuan Muda, masih ada Tuan Berbahasa yang memimpin kami dan yang lainnya. Bilang padanya untuk menemuiku dan menjelaskan semuanya padaku. Perintah Levin tanpa banyak berbicara dan langsung meninggalkan mereka masuk ke dalam mansion. Baik Tuan. Jawab pemimpin kelompok tegas, sebelum akhirnya mereka kembali menghilang dari tempat tersebut. Lloyd dan bawahannya dibuat bingung dengan kejadian tersebut. Mereka tidak habis pikir kalau ternyata tuannya memiliki pengawal bayangan. Tuan mana seolah tidak tahu tentang keluarga tersembunyi, tetapi dari kemampuan dan tindakannya, dia harusnya berasal dari salah satu keluarga tersembunyi. Ini benar-benar membuatku bingung. Gumam Lloyd dalam hati, dia menghela nafas kasar, karena tidak tahu siapa sebenarnya Levin. Sementara itu, Levin yang baru memasuki Mansion Dreams dihadang Felicia yang masih ada di sana. Levin mengerutkan keningnya. Kau masih di sini? Felicia menghela nafas. Jangan terlalu dingin padaku, walau aku tahu telah mengganggu waktumu, tapi mau bagaimana lagi, kamu pasti tahu kalau aku sedang diincar pembunuh bayaran. Ucapnya tidak berdaya, dia menatap Levin dengan sedih lantas melanjutkan. Izinkan aku tinggal di sini beberapa hari lagi, sampai orang-orang ayahku tiba di sini, karena aku tidak membawa banyak pengawal waktu datang. Levin menatap lekat-lekat wajah Felicia, terlepas dia sebenarnya risih karena wanita itu ada di rumahnya dan terus mengganggu Cassandra. Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan kondisinya begitu saja, mengingat jika benar, keluarga Felicia harusnya sudah seperti keluarganya sendiri. Terserah kamu saja, tapi ingat setelah mereka datang segera pulang ke negaramu, jangan buat gaduh negara ini, masalahku saja sudah cukup banyak. Ucap Levin seraya meninggalkan Felicia begitu saja. Terima kasih, Levin. Seru Felicia sambil tersenyum, saat Levin sudah menaiki tangga ke kamarnya. Levin sampai di kamarnya, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Mungkin tidak ada darah sama sekali yang menempel di pakaiannya karena dia menyerap semua darah yang dia keluarkan dari tubuhnya sebagai senjata, tetapi luka yang mengakibatkan darah itu keluar masih ada bekasnya. Sebenarnya tubuhku terbuat dari apa dan kenapa sistem bisa membentuk tubuhku menjadi seperti ini? Gumam Levin bertanya-tanya pada dirinya sendiri sambil melihat cermin di dalam kamar mandi dengan tubuh telanjang. Levin menghela nafas panjang, dia tahu tidak ada artinya bertanya-tanya pada diri sendiri, karena sistem juga tidak bisa memberikan penjelasan. Jalan satu-satunya jika ingin mengetahui semuanya dia harus menemui pria tua yang memberikannya sistem. Setelah selesai membersihkan diri, Levin membawa sebotol anggur ke balkon kamarnya, dia duduk di kursi menikmati anggur tersebut seorang diri. Menyenangkan hidup sebagai orang kaya, walau masalah yang aku dapat juga bertambah. Ucap Levin sembari tersenyum getir sendirian. Bolehkah saya menemani Anda minum Tuan Muda? Tiba-tiba muncul seorang pria mengenakan jubah dengan gambar gerbang emas, sambil sedikit membungkukkan badan pada Levin. Levin mengernyitkan dahi, menatap pria tersebut. Apa kau berbahasa? Tanyanya langsung menebak. Pria tersebut mengangguk. Benar Tuan, saya berbahasa Lord Getz. Jawabnya sopan sambil menghampiri Levin dan menuangkan anggur ke gelas Levin yang sudah kosong. Duduklah, dan ceritakan semuanya tentang siapa sebenarnya diriku. Ucap Levin tanpa berbasa-basi. Berbahasa mengulas sebuah senyum, dia duduk di seberang Levin, mengeluarkan buku besar yang dia ambil dari kastil Diamond dan menyodorkannya pada Levin. Saya tidak bisa menceritakan detailnya, karena usia kita tidak terpaut jauh dan pada waktu Tuan Besar Lord Getz memimpin saya masih anak-anak, buku itu akan menjelaskan semuanya. Ucap berbahasa sopan. Levin mengernyitkan dahi, dia menenggak anggur di gelasnya, lantas mengambil buku dengan gambar gerbang emas di sampulnya. Dia mengusap buku yang mungkin usianya sudah melebihi usianya, lantas membukanya perlahan. Berbahasa memperhatikan Levin dengan seksama, yang tampak serius membaca buku tersebut setelah membuka halaman demi halaman. Terlihat ekspresi Levin terus berubah ketika membaca buku tersebut, sebelum akhirnya dia menatap Berbahasa dengan tatapan serius dan menunjukkan gambar di buku tersebut. Silsilah keluarga Lord Getz, apa maksudnya ini? Tanya Levin penasaran, karena keluarga Lord Getz terdiri dari berbagai kalangan. Berbahasa mengulas sebuah senyum. Seperti yang tertulis di buku tersebut Tuan Muda, keluarga Lord Getz memiliki 3 kasta, bangsawan, kelas atas yang bertindak sebagai pemimpin keluarga dan mengendalikan semuanya. Kesatria, kelas menengah yang memiliki tugas untuk melindungi para bangsawan dan rakyat biasa, kelas bawah yang bekerja di bawah pimpinan langsung para bangsawan. Jelasnya. Lantas aku dan kamu? Tanya Levin menyelidik. Sesuai dengan pemikiran Anda, kami para kesatria tersisa keluarga Lord Getz yang bertugas melindungi Anda, bangsawan tersisa keluarga Lord Getz. Jawab Berbahasa mantap. Levin terkejut dengan perkataan Berbahasa yang mengatakan kalau dirinya bangsawan tersisa keluarga Lord Getz, padahal dia berharap kedua orang tuanya atau kerabatnya masih ada yang hidup untuk memperjelas identitasnya. Namun, ucapan Berbahasa membuat dia kehilangan harapan seketika. Bab ke-52. Jadi maksudmu, hanya aku keluarga bangsawan yang tersisa? Tanya Levin terkejut sambil menatap Berbahasa dengan seksama, lantas melanjutkan. Lalu, kenapa semua keluargaku bisa meninggal? Kamu pasti tahu penyebabnya, bukan? Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Levin, terlihat wajah Berbahasa menjadi sedih. Dia tampak mengepalkan kedua tangannya sambil menundukkan kepala. Penculikan massal, kami lengah mengakibatkan ada orang-orang yang menginginkan kehancuran keluarga Lord Getz bisa menyelinap di antara para kesatria, dalam kurun waktu 1 bulan. Berbahasa tampak tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Dia menitikkan air mata tiba-tiba. Jangan bilang, orang-orang tersebut memiliki kemampuan khusus seperti kalian?
Tanya Levin menebak lanjutan cerita Barbasa. Barbasa menghapus air matanya, dia menatap Levin, lalu mengangguk. Benar Tuan, dan mereka yang berhasil membunuh keluarga bangsawan memiliki kemampuan khusus membuat racun mematikan. Levin mengerutkan keningnya. Kemampuan khusus menggunakan racun? Jadi seperti itu? Ucapnya sambil memegangi dagunya berpikir sejenak. Tuan muda, tidak marah dengan kami? Tanya Barbasa memastikan. Levin menggendikan bahunya. Buat apa aku marah? Walaupun aku marah, mereka juga tidak bisa hidup kembali, bukan? Aku cuma heran saja, orang-orang seperti kalian bisa kecolongan dari para penyusup. Barbasa menghela nafas berat, yang dikatakan Levin memang ada benarnya. Jumlah kesatria keluarga Lorgetz pada waktu itu sangat banyak, tetapi bisa-bisanya mereka tidak mengetahui musuh yang menyelinap di antara mereka. Sebenarnya jawabannya hanya satu, karena mereka terlalu hidup nyaman dengan kedamaian yang diciptakan Tuan Besar Lorgetz, sehingga membuat mereka semua lengah dan seolah tidak percaya jika ada orang-orang yang berani menyerang keluarga Lorgetz. Itulah awal kehancuran keluarga Lorgetz, apalagi para bangsawan Lorgetz juga tidak pernah mengasah kemampuan spesial mereka akibat hidup bergelimang kemewahan, sehingga membuat semuanya menjadi lemah. Kita lupakan masa lalu, di buku ini tertulis ada beberapa keluarga kuat yang di bawah naungan keluarga Lorgetz, apakah mereka terlibat dalam insiden tersebut? Tanya Levin serius. Saya belum memastikannya Tuan muda, tetapi hal paling memungkinkan, mereka memang terlibat, apalagi keluarga Krael yang dari dulu sulit diatur. Jawab Barbasa masih ragu. Levin menganggukkan kepalanya mengerti. Untuk saat ini kalian fokuslah menjaga istriku, tidak perlu mengkhawatirkan aku terlebih dahulu, masalah-masa lalu kita bicarakan nanti, setelah aku menyetabilkan fondasi kekuatanku terlebih dahulu, merekrut orang-orang yang kompeten untuk bertarung bersama kita nanti, apa kau mengerti? Tapi Tuan muda, bagaimana dengan para pembunuh bayaran yang sedang mengincar Anda? Tanya Barbasa khawatir. Levin menghela nafas. Aku sedang mencari tahu siapa orang yang mengincarku terlebih dahulu, dan juga kemungkinan keluarga kerajaan Lunar akan turun tangan, mengingat putri mereka juga terlibat, lebih baik kalian bekerja sama dengan mereka, kirim salah satu orangmu untuk mengatakan pada mereka, keluarga Lorgetz akan kembali. Ucapnya santai, tetapi penuh penekanan. Mendengar hal itu tubuh Barbasa bergetar, bukan karena takut atau apa, dia sangat senang mendengar kalimat keluarga Lorgetz akan kembali mengingat selama ini mereka hidup dalam kegelapan dunia. Baik Tuan, saya akan memberitahu orang-orang saya dan juga akan meminta mereka untuk tinggal di sini mulai sekarang, saya mohon izin dari Anda. Ucap Barbasa sangat bersemangat. Lakukan sesukamu. Jawab Levin singkat. Dimengerti Tuan muda. Seru Barbasa sambil beranjak berdiri lantas membungkuk sopan. Saya pamit undur diri, Tuan muda. Imbuhnya. Levin hanya mengangguk, dengan cepat Barbasa pergi dari hadapan Levin untuk memberitahu semua kesatria keluarga Lorgetz. Terlihat Levin kembali menatap buku peninggalan keluarganya, dia menatap sebuah halaman yang menceritakan tentang kekuatan turun-temurun keluarga bangsawan Lorgetz. Apakah yang dimaksud buku ini? Kekuatan dari sistem lotre? Gumam Levin, alisnya menyatu dan tangannya menggenggam erat buku di hadapannya. Apakah sebelumnya, semua keluarga bangsawan memiliki sistem ini? Pikirnya. Levin menjadi semakin heran, kalau memang seluruh keluarga bangsawan Lorgetz memiliki sistem lotre, seharusnya mereka takkan begitu mudah terbunuh. Ia merenungkan peningkatan kekuatannya yang drastis hanya dalam beberapa hari, bagaimana bisa keluarga bangsawan tak bisa melawannya? Kemungkinan hanya satu orang yang tahu tentang sistem. Gumamnya lagi, matanya berkilau. Penulis buku ini. Tapi, siapakah dia? Pikirannya mengajukan berbagai pertanyaan, namun jawaban tak kunjung datang. Levin membolak-balik buku tersebut, mencari petunjuk tentang si penulis misterius, namun tak ada nama yang tertera dimanapun. Rasa penasaran membakar semakin tinggi ketika ia melihat gambar gerbang emas di sampul buku yang mirip dengan jubah yang dikenakan oleh Barbasa. Intrik dan tanda tanya menghantui benak Levin, membuat hatinya tidak nyaman. Levin menghela nafas berat. Lebih baik aku tanya pria tua itu lagi, nanti. Jika dia muncul kembali. Gumamnya lirih. Levin tidak mau memikirkan hal yang jawabannya masih terlalu sulit untuk diungkap, dia lebih memilih fokus dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena yakin cepat atau lambat jawaban itu akan segera terungkap nantinya. Pada akhirnya Levin pun menghabiskan sebotol anggur sendirian di balkon kamar, hingga dia mabuk dan ketiduran di lantai balkon. Sementara itu di hotel tempat pasangan pembunuh bayaran yang mengurungkan niatnya untuk mengincar Levin, terlihat mereka berdua sedang duduk termenung di dalam kamar, masih memikirkan apa yang terjadi pada Halagar dan bawahannya. Wah, apakah manusia bisa melakukan hal menakutkan seperti itu, sayang? Bukankah itu terlalu menakutkan? Aku kira hanya di film-film saja orang bisa menggunakan sihir semacam itu. Ucap si wanita bertanya-tanya, memecah keheningan. Si pria menatap kekasihnya itu dengan raut wajah tidak berdaya. Selama menjadi pembunuh bayaran, aku juga baru melihat kejadian seperti ini. Apakah dunia ini sudah tidak baik-baik saja? Si wanita menatap prianya, dia mengerutkan kening ketika melihat tubuh kekasihnya gemetaran. Kau setakut itu? Bukankah kamu sendiri yang bilang jika ada yang memiliki kekuatan luar biasa? Apa itu bukan salah satunya? Si pria menggelengkan kepala. Aku memang pernah melihat kekuatan seperti itu, tapi kemampuan mereka masih bisa dijelaskan pakai logika, berbeda dengan yang kita lihat tadi. Jawabnya tidak berdaya. Kamu benar, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau dia tahu kita mengikuti mereka, nyawa kita berdua juga terancam. Ucap si wanita mulai ketakutan. Si pria hanya menggelengkan kepala tidak berdaya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Pasalnya jika melawan kemampuan seperti itu, tentu mereka bisa terbunuh begitu mudah.
Pasangan pembunuh bayaran itu menghela nafas berat bersamaan. Mereka sadar telah melakukan sebuah kesalahan besar, memiliki niat untuk membunuh orang yang seharusnya tidak mereka incar. Sore harinya di Mansion Dreams, terlihat Cassandra yang baru pulang dari kantor, mencari-cari sang suami yang tidak ada di mana. Dia terkejut ketika melihat Levin terbaring di lantai balkon kamarnya. "Sayang, bangun!" Terdengar suara Cassandra memanggil Levin dengan lembut sambil menggoyangkan tubuhnya. Levin mengerjapkan matanya perlahan, kepalanya masih sedikit pusing, efek terlalu banyak mengonsumsi alkohol. "Kenapa kamu minum anggur sampai banyak begini? Padahal kamu tidak tahan dengan alkohol." Kau tegur Cassandra sambil memapah sang suami agar berdiri. Levin hanya tersenyum masam, dia juga bingung kenapa menikmati anggur tersebut, padahal biasanya habis satu gelas saja dia sudah mabuk. Cassandra memapah Levin ke kamar, dia mendudukkannya di ranjang, sambil melepaskan pakaian Levin. "Mandi dulu biar segar, di luar banyak orang baru yang muncul entah dari mana, menunggu kamu." Lloyd yang berjaga di depan terlihat ketakutan dengan mereka. Ucapnya sambil melepaskan pakaian Levin. Levin mengulas sebuah senyum, dia memegang kedua pipi Cassandra agar menatapnya. "Aku mencintaimu," ucapnya sambil mengecup lembut bibir Cassandra. "Iya, aku tahu, sekarang kita mandi dulu, oke?" Tegurnya lembut sambil tersenyum. Levin menganggukkan kepala, dia pun memasuki kamar mandi bersama sang istri. Bukannya langsung mandi, birahi Levin malah membuncah, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan intim di kamar mandi. Cassandra tidak menolak sama sekali, dia melayani sang suami dengan senang hati. Namun, yang tidak Cassandra duga, Levin yang bisanya hanya bertahan belasan menit saja. Sekarang bisa sampai 1 jam lamanya, hingga dia benar-benar kewalahan karena terkejut dengan perubahan sang suami. "Sayang, belum juga?" Kau tegur Cassandra lemah yang sedang terbaring di lantai kamar mandi dengan nafas tersengal-sengal. "Sebentar lagi?" ujar Levin yang semakin mempercepat gerakannya. Cassandra hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menikmati setiap sentuhan yang dilakukan Levin walau sudah sangat lelah. Hingga akhirnya Levin pun mencapai puncak, dia mabruk di atas Cassandra dengan nafas terengah-engah. Cassandra memeluk sang suami, nafasnya juga sama seperti Levin, dia benar-benar tidak menyangka. Selama 3 tahun menikah, ini pertama kalinya Levin membuat dia sampai tidak berdaya yang biasanya dia menguasai permainan. Setelah beristirahat sebentar, Levin mengecup kening Cassandra semabri berterima kasih lantas membantunya berdiri dan mandi bersama. "Sayang, lain kali kalau mau lama, jangan di kamar mandi, tidak enak," ucap Cassandra lembut sambil mengenakan pakaiannya. Levin tersenyum tipis. "Maaf, habisnya aku tidak tahan melihat kamu mengenakan pakaian kantor." Cassandra menggelengkan kepalanya, tersipu dengan perkataan Levin. Namun, dia sadar di balik ucapan Levin, tersirat sebuah peringatan agar dia tidak mengenakan pakaian yang terlalu menggugah pandangan mesum para pria, mengingat tubuh Cassandra memang sangat ideal ditambah parasnya juga cantik. Mereka berdua pun keluar dari kamar setelah mengenakan pakaian masing-masing. Levin langsung pergi ke depan mansion, sementara Cassandra pergi ke dapur untuk membantu pelayan menyiapkan makan malam untuk sang suami. Walaupun lelah, Cassandra ingin memberikan pelayanan terbaik untuk sang suami, mengingat hanya itu yang bisa dia berikan pada Levin. Sementara itu di luar mansion, terlihat belasan kesatria Lorget sudah menunggu Levin. Mereka tampak tidak lelah sama sekali, padahal sudah berdiri di depan manusia selama 2 jam lebih di sana, menunggu Levin keluar. Tampak Lloyd dan Bruce bersama bawahan Lloyd mulai gelisah yang mengikuti para kesatria Lorgets berdiri di depan mansion. Kaki mereka sudah gemetaran, ingin rasanya duduk dengan tenang. "Tuan, sampai kapan kita akan berdiri seperti ini?" tanya Dino berbisik tampak kesal. "Diamlah, apa kau ingin dibunuh mereka?" jawab Lloyd berbisik. "Sika, tahu gini, lebih baik menemani Rico di rumah sakit kita," imbuh Dino menggerutu. "Salam Tuan Muda!" seru para satria Lorgets bersamaan, sambil membungkukkan badan, saat melihat Levin keluar dari mansion. Lloyd, Bruce dan bawahannya juga segera melakukan hal yang sama. Mereka sekarang sudah mengetahui kekuatan Levin seperti apa, jadi tidak meragukan lagi kemampuan tuannya. Bab ke-53. Levin berdiri tegak di hadapan anak buahnya yang berbaris rapi di depan mansion. Mata tajamnya memandang satu persatu wajah mereka, mencari tahu sejauh mana kesetiaan mereka kepada keluarga Lorgets. "Berbahasa, apa hanya mereka yang tersisa di antara satria Lorgets?" tanya Levin dengan nada berwibawa kepada pemimpin mereka. Suara Levin terdengar jelas dan mantap, menunjukkan keteguhan hatinya sebagai seorang tuan mereka. "Benar Tuan Muda, di Provinsi Velzia hanya mereka, tetapi di negara lain, ada beberapa yang menjadi mata-mata di sana," jawab Barbasa mantap. Levin menatap mereka sekali lagi, mencoba menilai sejauh mana kemampuan mereka. "Baiklah, saya percaya pada kalian semua. Kita harus bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan Lorgets, apa kalian bersedia?" ujar Levin dengan penuh ketegasan. "Kami bersedia, Tuan," jawab mereka serempak. Semuanya bersumpah akan setia kepada Levin hingga akhir hayat. Dalam hati mereka, kebanggaan bercampur dengan rasa takut akan tanggung jawab yang kini mereka pikul bersama. Meski begitu, mereka yakin bahwa di bawah kepemimpinan Levin, keluarga Lorgets akan kembali berjaya dan mereka akan menjadi satria pemberani yang akan melindungi rakyat dan negeri yang mereka cintai. Pandangan Levin tertuju pada 3 sosok yang berdiri sejajar di belakang Barbasa, dia ingin tahu siapa mereka bertiga. Levin melangkahkan kakinya, menghampiri 3 orang tersebut. "Bisa jelaskan padaku, siapa mereka, Barbasa?" Barbasa mengangguk mengerti. "Tuan Muda, mereka pemimpin kelompok, jika saya tidak ikut ke dalam misi," jawabnya lugas, lalu memperkenalkan mereka satu persatu.
Zenin Lorgetz, Zarya Lorgetz dan Brandy Lorgetz. Lanjutnya menunjuk mereka satu persatu. Levin menatap Zenin yang matanya hanya terlihat putihnya saja. Apa kau tidak bisa melihat, Zenin? Tanyanya memastikan. Benar Tuan. Jawab Zenin sopan. Levin yang sudah membaca buku tentang keluarganya mengangguk mengerti, karena wilayah keluarga Lorgetz luas, sehingga para satria Lorgetz terbagi menjadi 4 wilayah. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mata Zenin, agar bawahannya itu tidak merasa disepelekan karena kekurangannya. Kemudian Levin menatap Brandy dengan seksama. Dia teringat dengan orang yang waktu itu dikejarnya. Kau ikut denganku. Perintah Levin pelan sambil berjalan ke halaman mansion. Tentu saja Brandy bingung, dia menatap Barbasa. Tetapi pria itu langsung menganggukkan kepalanya, menandakan agar Valiant memenuhi permintaan tuannya. Levin berdiri di halaman, Brandy mendekat dan bertanya. Ada apa tuan muda? Pergilah ke sana. Kamu yang waktu itu dengan sombongnya meremehkan aku, bukan? Tanya Levin santai sambil menyingsingkan lengannya. Sontak saja Brandy terkejut saat Levin mengingat kejadian waktu itu, padahal dia masih mengenakan masker dan jaket bertudung. Kenapa diam? Cepat ke sana. Kau tegur Levin. Brandy menatap Barbasa dengan tidak berdaya, dia tidak bisa jika harus melawan tuan mudanya, karena dia pikir kekuatan Levin masih di bawahnya. Barbasa hanya menghela nafas, dia menatap tajam Brandy dengan marah. Karena ceroboh telah memprovokasi tuan muda mereka, padahal dia sudah memberikan instruksi, agar tidak berbicara sembarangan pada Levin, jika terpaksa harus berhadapan. Brandy berjalan menjauh dari Levin dengan langkah tidak berdaya, mereka pun saling berhadapan satu sama lain. Gunakan kekuatan penuhmu, jika tidak ingin terbunuh di tanganku. Seru Levin yang langsung menunjukkan wajah serius. Tuan muda, tolong jangan seperti ini. Kenapa? Apa kau masih meremehkanku? Sela Levin sebelum Brandy selesai berbicara. Brandy tidak bisa berkata-kata, dia mengepalkan tangannya, berusaha keras untuk menahan emosinya yang memang sulit dikendalikan. Tiba-tiba Levin langsung mengeluarkan teknik pengendalian darah, terlihat darahnya keluar dari pori-pori tangannya, tanpa harus melukai tubuhnya sendiri. Sontak saja hal tersebut membuat semua yang ada di sana terkejut, apalagi Barbasa yang tahu teknik pengendalian darah tersebut. Astaga, sudah berkembang sampai sejauh mana, sebenarnya Tuan? Gawat, bisa-bisa Brandy benar-benar terbunuh di tangan Tuan. Gumam Barbasa dalam hati, khawatir dengan keselamatan Brandy. Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Brandy yang terkejut langsung tersadar kembali. Tuan, apa Anda yakin ingin melawan saya? Tanyanya memastikan. Ya, gunakan kemampuan terhebatmu. Ujar Levin serius. Brandy, turuti apa yang Tuan muda mau, jangan sampai kau terbunuh. Setidaknya berusahalah bertahan sampai Tuan muda puas. Seru Barbasa memperingatkan Brandy, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Brandy bingung apa maksud Barbasa, tetapi melihat ekspresi pemimpinnya sangat serius, dia yakin kemampuan yang ditunjukkan tuan mudanya sangat berbahaya. Dia menghirup nafas dalam-dalam kemudian membuangnya. Tiba-tiba urat-urat di seluruh tubuh Brandy menegang, tubuhnya memanas dan menguap. Bersiaplah tuh. Swoosh. Duak. Duak. Brandy baru saja akan melesat dengan cepat, belasan tombak darah menghujaninya, sehingga membuatnya terkejut. Untung dia sudah menggunakan kemampuan khususnya yang dapat menjadikan uap tubuhnya sebagai perisai tubuh. Sial, apa ini? Gumamnya bertanya-tanya saat melihat tombak-tombak darah terus menyerangnya. Brandy hanya bisa bertahan sambil menghindari setiap tombak darah yang melesat ke arahnya. Tatapannya mencari Levin, tetapi tuan mudanya itu sudah tidak ada di tempatnya berdiri. Sud! Duak! Brandy terhempas puluhan meter, berguling-guling di tanah, tetapi dia berusaha untuk tidak terkapar karena sadar tombak-tombak darah terus mengincarnya. Apa yang terjadi? Brandy terus menghindari tombak-tombak darah, dia tidak tahu kenapa dirinya tadi terhempas, seolah ada yang menendangnya dengan kuat. Lambat! Terdengar suara Levin yang sudah ada belakangnya. Brandy terkejut, dia mencoba menghindar tetapi telah, sehingga sebuah tendangan dengan telak mengenai punggungnya. Duak! Ag! Sud! Duar! Brandy menabrak air mancur yang ada di tengah-tengah halaman mansion, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh kelihayan tuannya. Saat Brandy baru akan bangkit kembali, tiba-tiba tangan dan kakinya dililit tali darah, membuatnya terentang seperti kejadian Helgar. Mata Brandy membelalak lebar saat melihat dua tombak darah yang begitu runcing, melayang di atas mata dan jantungnya. Apa cuma itu kemampuanmu? Bukankah sudah kubilang gunakan semua kekuatanmu? Tanya Levin sambil memperlihatkan dirinya, menghilangkan efek dari cincin transparan sambil mendekati Brandy yang sudah terikat tali darah. Brandy melirik tuannya, terlihat tatapan matanya tidak menunjukkan rasa belas kasihan sama sekali, dia menelan ludah, merasa bersalah karena telah meremehkan tuannya. Tiba-tiba Barbasa melesat dengan sangat cepat dan langsung bersujud di depan Levin. Tuan muda, tolong maafkan Brandy, beri dia kesempatan satu kali lagi, walaupun ceroboh dan pemarah, tetapi dia masih berguna untuk Anda. Semua bawahan Levin yang melihat hal itu hanya bisa menahan nafas sejenak, mereka benar-benar ketakutan saat mengetahui tuannya bisa membunuh mereka kapanpun jika membuatnya marah. Zenin juga melesat, bertekuk lutut di hadapan Levin sambil mengeluarkan pedangnya dengan sopan. Daripada membunuh Brandy, lebih baik membunuh saya tuan muda, Brandy lebih kuat dari saya, dan saya rela menggantikan hukumannya. Ucapnya penuh ketulusan. Levin menatap Barbasa dan Zenin, tampak mereka begitu menghormati satu sama lain, walau Barbasa sebagai pemimpin, tetapi dia rela menurunkan harga dirinya untuk bawahannya, menandakan kalau dia memang orang yang bertanggung jawab.
Yang lebih menarik perhatian Levin adalah Zenin, pria buta itu rela menyerahkan nyawa untuk rekannya. Cassandra yang baru keluar mansion dan melihat Levin sedang ada di halaman dan ada dua orang sedang berlutut padanya. Dia mengerutkan kening, karena tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan air mancur yang hancur tertimpa tubuh Brandy juga tidak terdengar sampai ke dalam mansion, mengingat tempat tersebut sangat besar. Sayang, makan malamnya sudah siap, ayo makan malam dulu. Seru Cassandra dari depan mansion, membuat semua bawahan Levin refleks menoleh ke arah Cassandra dengan tatapan sedih. Cassandra tentu saja bingung, kenapa tatapan mereka tampak sedih. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebentar, kamu masuk dulu. Sahut Levin, membuat Cassandra tidak ingin tahu apa yang terjadi. Cepat, keburu dingin. Aku tunggu di dalam. Seru Cassandra lagi, dan langsung masuk ke dalam mansion kembali. Levin menatap Zenin dengan seksama dan berkata, gunakan nyawamu untuk melindungi istriku. Setelah mengatakan itu Levin menarik kembali darahnya yang langsung menghentikan kekuatan pengendalian darahnya. Seketika darah yang menjadi tali dan tombak runcing kembali masuk ke pori-pori Levin dan menghilang begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Levin berjalan masuk ke mansion sambil membenarkan pakaiannya. Melihat hal itu Barbasa menghela nafas lega, dia langsung beranjak berdiri dan menghampiri Brandy, mengulurkan tangannya. Brandy menatap Barbasa dengan tidak berdaya. Maaf, aku telah melakukan kesalahan. Ucapnya sambil menyambut uluran tangan Barbasa. Berterima kasihlah pada Zenin, beliau berubah pikiran karena tindakannya. Kau tegur Barbasa. Brandy mengangguk mengerti, dia langsung memeluk Zenin, dan berterima kasih karena telah membelanya. Malam itu, Satria Lorgets resmi bergabung dengan Lloyd dan yang lainnya untuk melindungi Levin. Mereka pun saling bertukar informasi tentang bawahan mereka dan apa yang bisa mereka lakukan. Sementara itu di negara Jazir, terlihat Malton Krail sedang menemui seseorang di halaman belakang istana, tepatnya di bahas pohon yang hanya tersorot sedikit cahaya. Sosok tersebut tampak bersandar santai di pohon tersebut, dan berkata, hati-hatilah Malton, keluarga Lorgets mendapatkan pemimpin yang kuat lagi. Jadi, kabar tentang masih tersisa salah satu bangsawan Lorgets itu benar adanya, sehingga kau sampai jauh-jauh memperingatkanku? Tanya Malton tampak terlihat santai. Sosok tersebut melemparkan sebuah flash disk yang langsung ditangkap Malton. Itu rekaman kekuatan yang dimiliki olehnya, jika dugaanku benar, dia pasti keturunan pendiri keluarga Lorgets, bukan bangsawan Lorgets biasa. Ujarnya yakin. Malton hanya tersenyum mengejek. Apa hebatnya dia? Bahkan kita bisa membunuh banyak keluarga Lorgets bersama antek-anteknya. Dia hanya sendiri dan beberapa satria bodoh yang tersisa. Apa yang harus ditakutkan? Sosok tersebut berdiri dengan tegap. Terserah kamu mau berbicara apa, Malton. Aku datang kemari sesuai kesepakatan untuk memberitahumu jika ada pergerakan dari keluarga Lorgets. Misiku telah selesai, jangan libatkan aku lagi. Ucapnya seraya menghilang dari hadapan Malton. Malton menatap flash disk di tangannya, dia menggenggamnya dengan erat, penasaran dengan sosok Levin, sampai-sampai orang yang membantunya melenyapkan keluarga Lorgets memperingatkannya. Bab ke-54. Levin dan Cassandra duduk berdampingan di sofa ruang keluarga, begitu mesra dan lengket satu sama lain. Mereka terlihat sangat menikmati malam itu, tertawa bersama sambil menonton acara favorit mereka di televisi. Suasana yang hangat dan harmonis tercipta di antara pasangan suami istri tersebut. Namun, di sudut ruangan, Felicia merasa terganggu dengan kemesraan yang ditunjukkan oleh Levin dan Cassandra. Sejak tadi, dia berusaha menahan rasa kesal yang menggumpal di hatinya, namun semakin lama semakin sulit baginya untuk menahan amarah. Ia merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang putri yang sedang berkunjung ke rumah mereka. Tak mampu menahan rasa kesalnya, Felicia menegur mereka berdua. Apa kalian bisa bermesraannya nanti, setelah aku pulang? Wajahnya memerah, pipinya menggembung, dan matanya menatap tajam ke arah Levin dan Cassandra. Levin yang terkejut dengan teguran Felicia, mengerutkan keningnya dan mempertanyakan. Apa masalahnya? Kami pasangan sah, bukankah wajar bersikap seperti ini? Cassandra pun ikut menatap Felicia dengan pandangan bingung, tidak menyangka bahwa sikap mereka ternyata membuat Felicia merasa tidak nyaman. Ketegangan mulai terasa di ruangan tersebut, seakan menguji batas kesabaran dan pengertian di antara ketiganya. Felicia menghentak-hentakan kakinya seperti anak kecil. Kalian jahati. Ucapnya seraya meninggalkan tempat tersebut. Levin dan Cassandra saling menatap satu sama lain. Mereka pun mengabaikan Felicia yang pada dasarnya memang orang baru di kehidupan mereka, walau di masa lalu sangat dekat dengan keluarga Levin. Cassandra menyenderkan kepalanya di bahu Levin. Sayang, aku merasa semakin hari kamu semakin berbeda saja. Aku takut sikap kamu juga akan berubah. Ucapnya lembut. Levin hanya tersenyum, dia merangkul sang istri, mengecup puncak kepalanya beberapa kali lantas berkata. Dari awal hanya kamu yang menerimaku dalam kondisi menyedihkan, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal itu? Cassandra sedikit mendongak, menatap sang suami. Janji? Levin mengangguk mantap, berjanji akan selalu menemani Cassandra dalam kondisi apapun, seperti dia menemani dirinya sewaktu belum seperti sekarang. Saat keduanya sedang asyik mengobrol, terlihat Lloyd dengan tergesa-gesa masuk ke ruang keluarga. Tuan! Sapa Lloyd sopan sembari membungkukkan badan. Levin menoleh ke belakang, melihat wajah Lloyd yang tampak khawatir dia langsung bertanya. Ada apa? Raja Lunar bersama pengawalnya ada di depan. Jawab Lloyd terlihat gelisah. Raja Lunar? Levin mengernyitkan dahi, dia menatap sang istri yang tampak terkejut. Cassandra menutup mulutnya tidak percaya. Sayang, jangan bilang kalau Felicia menelpon ayahnya, agar beliau yang menjemputnya secara langsung.
Levin menghela nafas berat. Lantas memberikan perintah pada Lloyd. Bawa mereka masuk, Lloyd. Tuan, masalahnya mereka tidak mau diajak masuk, padahal Tuan Barbasa yang cukup mengenal beliau juga sudah mengizinkan mereka masuk, tapi mereka menunggu disambut Anda terlebih dahulu. Ujar Lloyd dengan tidak berdaya. Levin tentu saja bingung, dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Raja Kuratar tersebut. Padahal kedudukannya cukup tinggi jika dibandingkan dirinya, mengingat negara Kuratar sangatlah kaya. Kita sambut saja dulu. Ucap Cassandra sembari berdiri, mengulurkan tangannya pada sang suami dengan senyum merekah di wajahnya. Levin meraih tangan Cassandra, dia pun balas tersenyum dan menggandeng sang istri untuk menemui Raja Lunar. Lloyd mengekori mereka dari belakang, sewaktu sampai di depan mansion, terlihat Raja Lunar yang menegangkan pakaian seperti orang biasa, begitu juga bawahannya sedang berdiri berbaris di sana. Melihat Levin yang sedang menggandeng Cassandra, terlihat ekspresi Raja Lunar langsung berkaca-kaca, seolah melihat keluarganya yang telah lama hilang. Salam Tuan Muda! Ucap Raja Lunar sembari sedikit menundukkan kepala. Salam Tuan Muda! Sahut semua pengawal Raja Lunar dengan hormat. Cassandra yang belum tahu siapa sebenarnya sang suami, tentu saja dia dibuat terkejut lagi. Setelah kekayaan sang suami yang begitu melimpah, bahkan sekarang seorang Raja Kuratar begitu menghormatinya. Pertanyaan demi pertanyaan yang awalnya sudah coba Cassandra pendam, kini muncul kembali di benaknya. Dia menatap sang suami dengan tatapan tidak percaya. Apakah ini suami miskinku? Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Kenapa dia begitu sabar menghadapi hinaan, cacian selama 3 tahun, walau dia sebenarnya seorang taipan yang bahkan Raja Kuratar saja begitu menghormatinya? Kepala Cassandra dipenuhi dengan pertanyaan yang menurutnya tidak masuk akal. Karena hampir semua keluarga kaya yang pernah ditemuinya, mereka akan cenderung menyombongkan diri dan memamerkan hartanya. Tetapi Levin tidak sama sekali, dia malah diam direndahkan selama 3 tahun. Hal itu yang membuat Cassandra bingung, kenapa ada orang sesabar suaminya? Ayah! Seru Felicia yang tiba-tiba muncul dan langsung memeluk Raja Lunar. Terlihat seolah senyum terukir di wajah Raja Lunar, dia lantas berkata dengan sopan. Terima kasih Tuan Muda, karena sudah mengizinkan anak saya tinggal di tempat Anda. Ucapnya lembut. Tidak perlu berlebihan, lebih baik kita masuk saja, bicara di dalam. Jawab Levin sambil mengajak mereka masuk ke dalam mansion. Raja Lunar mengangguk mengerti, dua menatap Barbasa yang sedang berdiri tidak jauh dari sana. Barbasa, bicaralah dengan asistenku. Apa rencana kalian ke depan? Aku akan membantu kalian semaksimal mungkin. Ucapnya sebelum masuk ke dalam mansion. Dimengerti Tuan? Jawab Barbasa sopan. Kedatangan Raja Lunar ke Provinsi Velzia memang ingin memastikan kalau Levin akan membalaskan dendam keluarganya atau tidak. Sebenarnya saat dia mendengar dari Felicia kalau Levin masih hidup, dia benar-benar terkejut. Untuk memastikannya dia langsung meminta petinggi kerajaan untuk menghandle pekerjaannya dan terbang ke Velzia demi melihat Levin dengan mata kepalanya sendiri. Ternyata putrinya tidak berbohong sama sekali. Dia tahu kenapa Levin bangsawan keluarga Lorgetz, karena wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Sebab itulah dia hampir menangis sewaktu melihat Levin pertama kali. Levin dan Raja Lunar sudah duduk di ruang tamu berdua. Cassandra dan Felicia memang diminta memberikan waktu untuk mereka berdua bicara. Karena itulah mereka tidak ada di sana. Jadi kenapa Anda datang kemari? Seorang raja seperti Anda pasti sangatlah sibuk, bisa-bisanya datang menemui orang biasa seperti saya. Ucap Levin sopan. Raja Lunar mengulas sebuah senyum. Jangan terlalu merendah pada saya, Tuan Muda. Seharusnya saya tidak mengganggu Anda seperti ini. Maaf karena telah lancang datang ke tempat Anda tanpa memberitahu terlebih dahulu. Jawabnya sambil sedikit menundukkan kepala. Levin sudah sedikit tahu hubungan antara keluarganya dengan Raja Lunar dari Felicia. Tetapi dia tidak pernah menduga kalau sang raja akan begitu menghormatinya, tentu dia bingung. Sebenarnya hubungan apa yang telah terjalin antara keluarga Lorgetz dan kerajaan Kuratar? Lebih baik kita tidak perlu berbasa-basi, saya mau tanya pada Anda, kenapa Anda begitu menghormati saya, sementara saya saja tidak tahu siapa Anda dan apa hubungan saya dengan kalian, jikapun ada hubungan di antara keluarga kita, kenapa Anda repot-repot datang kemari? Bukankah hidup Anda sangat baik? Untuk apa menemui orang seperti saya? Cecar Levin tampak serius. Namun, Raja Lunar tampak hanya tersenyum mendengar pertanyaan demi pertanyaan yang terlontar dari mulut Levin. Dia menghela nafas lantas menjawab. Jawaban dari semua pertanyaan Anda hanya satu, kami tidak akan pernah melupakan keluarga penyelamat negara kami. Mendengar jawaban Raja Lunar, Levin mengernyitkan dahi. Penyelamat negara kalian? Raja Lunar mengangguk. Sebelum ayah saya bertemu dengan kakek Anda, Kuratar adalah negara miskin dan gersang, tapi setelah kakek Anda datang, beliau membantu mulai mendongkrak perekonomian Kuratar, hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Levin menghela nafas. Tapi itu semua berkat kakek saya, tidak ada hubungannya dengan saya. Elak Levin lagi, mencoba tidak terlibat dengan keluarga kerajaan. Benarkah seperti itu Tuan Muda? Tanya Raja Lunar sambil tersenyum. Apa Anda tidak ingin tahu kenapa keluarga Anda menghilang begitu saja? Dan kenapa Anda tiba-tiba di negara ini? Mata Levin membelalak. Apa maksud Anda? Tanyanya penasaran. Satu hal yang ingin Levin ketahui dari dulu adalah siapa dia sebenarnya dan berasal dari keluarga mana. Sebelumnya dia tidak pernah memiliki pertanyaan kenapa dirinya ada di Velzia, karena dia mengalami hilang ingatan saat usianya 6 atau 7 tahun. Mendengar pertanyaan Raja Lunar, tentu dia sangat penasaran kenapa dirinya ada di Velzia. Melihat keterkejutan dan ketertarikan dari sorot wajah Levin, Raja Lunar tersenyum simpul, dia tahu kalau Levin pasti ingin tahu kenapa dirinya sampai di Velzia. Besok, maukah Anda ikut dengan saya ke suatu tempat? Tanya Raja Lunar memastikan.
Ke suatu tempat, untuk apa? Tanya Levin heran. Nanti Anda akan tahu, semua jawaban yang ingin Anda ketahui harusnya ada di sana. Ujar Raja Lunar yakin. Levin pun mau tidak mau mengangguk, karena dia juga penasaran dengan asal-usulnya. Lagi pula dia sudah sedikit tahu masa lalunya, tidak salah juga untuk mengetahui semua masalah yang sebenarnya menimpa keluarganya. Raja Lunar pun permisi untuk istirahat, mengingat hari sudah semakin larut dan dia juga habis dari perjalanan jauh, selama hampir 10 jam di dalam pesawat. Levin juga kembali ke kamarnya. Terlihat Cassandra sudah terlelap terlebih dahulu, mengingat dia tadi mengobrol cukup lama dengan Raja Lunar. Levin duduk di pinggir ranjang, mengusap puncak kepala sang istri dengan lembut. Aku tidak tahu, kehidupan kita ke depannya akan seperti apa, setelah aku memiliki semua ini, tapi aku berharap bisa membahagiakanmu, sayang. Ucapnya lembut sembari mengecup puncak kepala sang istri dengan penuh perasaan. Setelah melakukan itu Levin pun berbaring di samping sang istri, memeluknya dengan hangat, seolah tidak ingin kehilangannya. Bab ke-55. Keesokan harinya, terlihat Levin belum bangun dari tidurnya, sementara Cassandra sudah tidak ada di sana. Dia sudah berangkat bekerja terlebih dahulu, karena tidak mau mengganggu istirahat sang suami, mengingat Levin semalam tidur sampai larut. Levin pun akhirnya terbangun, dia melihat sang istri sudah tidak ada di sampingnya hanya menghela nafas. Tahu kalau Cassandra pasti sudah berangkat ke kantor. Silahkan pilih lotre hari ini. Layar hologram sistem lotre langsung muncul di hadapan Levin, sambil menguap pria itu menekan angka sembarangan. Selamat, Anda mendapatkan kemampuan penyembuhan. Sontak saja Levin langsung tercengang ketika mendapatkan kemampuan tersebut. Saat dia bingung dengan kemampuan tersebut, sebuah ingatan menunjukkan bagaimana cara menggunakan kemampuan penyembuhan. Pada dasarnya kemampuan penyembuhan Levin berasal dari pengendalian darahnya. Dengan kata lain dia yang bisa mengendalikan darah siapapun asalkan melihatnya, bisa memanipulasi penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang dan mengeluarkannya secara paksa. Levin memegangi kepalanya beberapa saat, sebelum akhirnya dia pun mendapatkan kemampuan tersebut yang sebenarnya sudah berhubungan dengan kemampuan pengendalian darah. Namun, penjelasan tersebut membuatnya merasa heran, kenapa dia mendapat kemampuan penyembuhan yang bisa melebihi kemampuan dokter. Kasihan para dokter, jika tahu apa yang aku dapat dari menekan layar ini saja. Gumam Levin sambil tersenyum getir. Pemasangan berhasil. Status tuan rumah. Nama, Levin Lorgetsmanes. Umur, 28 tahun. Tubuh, manusia biasa. Kemampuan, bela diri campuran, penguatan tubuh, pengendalian darah, penyembuhan. Artefak, cincin transparan. Aset, Mansion Dreams, Manastarium Group, Ardetal Group. Setelah melihat statusnya, pria itu pun beranjak dari ranjangnya pergi ke kamar mandi. Dia membersihkan diri, sebelum akhirnya keluar dari kamar. Dia pergi ke meja makan untuk sarapan, sebelum akhirnya dia pergi keluar mansion. Karena dia ada janji dengan Raja Lunar. Terlihat Raja Lunar sedang duduk di teras bersama Felicia yang tampak sangat akrab dengan ayahnya tersebut. Anda sudah bangun, Tuan Muda. Sapa Raja Lunar dengan sopan, sembari beranjak berdiri. Levin hanya mengangguk. Jadi, kita pergi sekarang? Tanyanya memastikan. Tentu, mari. Ajak Raja Lunar ke mobil yang sudah disiapkan dan berbaris di depan mansion. Di depan sang ayah, terlihat Felicia tidak agresif sama sekali, dia malah terkesan seperti wanita yang anggun, seolah tidak tertarik dengan Levin sama sekali. Levin sebenarnya merasa aneh, tapi jika dipikir lagi, ada untungnya Felicia seperti itu, jadi tidak mengganggu rumah tangganya. Levin masuk ke mobilnya sendiri, dikawal Lloyd dan Barbasa yang satu mobil dengannya. Mereka berdua tentu tidak ingin sedikit pun lengah untuk menjaga tuannya. Sementara Raja Lunar dan Felicia di mobil mereka sendiri, dengan pengawal kerajaan yang menjaga ketat mereka tentunya. Iring-iringan mobil tersebut pun meninggalkan Mansion Dreams, menuju suatu tempat yang ingin ditunjukkan Raja Lunar pada Levin. Di dalam mobil Levin, dia terlihat sedang mengirim pesan pada sang istri kalau dirinya akan pergi ke suatu tempat. Lloyd, bagaimana keadaan Bruce dan Rico? Tanya Levin memastikan setelah memasukkan ponselnya ke saku. Mereka baik-baik saja tuan, hanya perlu perawatan beberapa hari sebelum mereka kembali bekerja. Jawab Lloyd yang memegang kemudi. Levin mengangguk. Dia lantas bertanya pada Barbasa yang duduk di sebelah Lloyd. Apa Zenin mengawal istriku, Barbasa? Barbasa mengangguk pelan. Benar tuan, dia dan Brandy mengawal Nyonya secara langsung dan beberapa bawahan Lloyd juga. Jawabnya sopan. Setelah mendengar jawaban Lloyd dan Barbas, dia pun tidak bertanya lagi, mengingat semua yang diinginkannya sudah dilakukan mereka berdua. Tuan, kalau boleh tahu kenapa kita ke hutan Arizona? Tanya Lloyd penasaran. Levin menggendikan bahu. Entahlah, Raja Lunar yang mengajak, aku juga tidak tahu kenapa dia ingin ke sana. Barbasa yang sebenarnya sudah tahu tujuan Raja Lunar mengajak Levin ke sana hanya diam. Dia tidak mau ada kesalahan jika dirinya menjelaskan sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sendiri. Saat mereka baru tiba di wilayah hutan Arizona, terdengar alat komunikasi yang dipasang di setiap mobil, meminta agar mereka semua berhenti. Pengawal Raja Lunar merasa ada sesuatu yang janggal di depan, mereka pun segera mengecek lokasi. Bukan hanya pengawal Raja Lunar. Barbasa juga merasakan ada sesuatu yang sedang menunggu mereka. Tuan, lebih baik Anda. Baru saja Barbasa akan memperingatkan Levin, pria itu sudah turun dari mobil. Ah sial, cepat turun Lloyd! Lloyd dan Barbasa bergegas turun dari mobil, bergegas menghampiri Levin yang berjalan di belakang pengawal Raja Lunar yang sedang mengecek situasi. Barbasa, seberapa cepat kamu bisa membunuh pengintai?
Tanya Levin memastikan sambil menggulung lengan bajunya. Tergantung jarak mereka, Tuan. Jawab Barbasa yang mengerti maksud Levin. Arah jam 3 ada 2 orang, bersembunyi di balik pohon sedang bersiap dengan sniper mereka. Apa kamu sanggup membunuh keduanya? Tanya Levin santai. Barbasa mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka ternyata insting tuannya lebih tajam daripada dirinya. Membuat dia benar-benar sangat malu. Saya bisa melakukannya, Tuan. Jawab Barbasa mantap. Lloyd, kamu pergi ke belakang, lindungi Raja Lunar dan Felicia. Gunakan granat bila perlu, jumlah mereka cukup banyak. Ujar Levin. Lloyd tercengang dengan pemberitahuan tersebut. Karena dia tidak bisa memprediksi pertarungan sampai sejauh itu. Lakukan sekarang! Perintah Levin yang tiba-tiba menghilang dengan cincin transparannya. Barbasa memejamkan matanya sebentar, dia tiba-tiba melesat dengan cepat, menghilang dari tempatnya berdiri barusan. Lloyd yang ditinggal sendirian hanya bisa menggerutu kesal. Sial, kenapa harus aku yang mendapatkan jatah melawan banyak orang? Ucapnya seraya mengeluarkan pistol di balik pakaiannya dan bergegas ke belakang mobil sambil memberitahu pengawal Raja Lunar. Arg! Terdengar suara jeritan menggema dari arah jam 3, menandakan kalau Barbasa sudah menjalankan tugasnya. Lloyd tersenyum masam. Benar-benar insting iblis. Ucap Lloyd yang langsung waspada dan benar saja dari kejauhan terlihat belasan orang menyerbu. Cih, dasar orang-orang bodoh, tembak! Serunya memberikan perintah pada pengawal Raja Lunar. Lloyd mengeluarkan granat yang sudah disiapkan dan melemparkannya sambil tersenyum. Makan ini! Serunya bersemangat. Boom! Arg! Terdengar ledakan dan jeritan dari orang-orang tersebut, suara tembakan juga mulai bersahut-sahutan, ketika orang-orang yang berniat menyerang mulai menembaki Lloyd dan yang lainnya. Terlihat Felicia dan Raja Lunar tampak santai, terlepas dari mobil yang mereka berdua kendarian terbuat dari bahan anti peluru, keduanya juga memiliki kemampuan bela diri dan sudah terbiasa dengan pertarungan. Ayah, apa kita tidak perlu membantu, Levin? Jika dia kenapa-napa, bagaimana? Tanya Felicia terlihat khawatir pada Levin, bukan pada dirinya sendiri. Raja Lunar mengulas sebuah senyum. Apa kamu tahu yang mengerikan dari keluarga Lord Getz? Tanyanya pada Felicia. Felicia menggelengkan kepala. Karena dia juga tidak pernah tahu tentang kemampuan keluarga tersebut. Tuan Besar Lord Getz bisa membunuh tanpa menyentuh lawannya jika sudah marah. Seharusnya Tuan Muda juga memiliki kemampuan tersebut. Ujarnya sambil mengingat kejadian dulu saat dirinya melihat kemampuan Tuan Besar Lord Getz yang entah kenapa bisa membunuh lawannya tanpa menyentuh. Sontak saja hal itu membuat Felicia mengerutkan kening, tidak mungkin ada kemampuan seperti itu. Dia tahu ada banyak kemampuan bela diri di dunia, tetapi apa mungkin ada kemampuan yang dapat membunuh lawannya tanpa menyentuh? Bagi Felicia itu sangat mustahil. Namun, di tempat Levin berada, terlihat dia sudah membunuh puluhan orang hanya dengan jarum-jarum darah yang dia tancapkan ke jantung mereka. Terlihat beberapa orang ambruk di tanah, tewas. Hanya tersisa 2 orang mengenakan topeng merah dan putih, yang sedang berhadapan dengan Levin. Informasinya tepat, ternyata benar-benar bisa mengendalikan darah. Ujar salah satu dari mereka dengan wajah ditutupi topeng merah. Sepertinya ini akan jadi pekerja sulit, kita harus serius. Ucap sosok yang mengenakan topeng putih. Levin mengerutkan keningnya, menatap mereka berdua dengan heran karena seolah tidak tajud dengan dirinya yang bisa mengendalikan darah. Katakan padaku, siapa yang menyuruh kalian, maka akan kuberikan kematian yang tidak menyakitkan. Tegur Levin dengan sorot mata serius. Kedua sosok bertopeng tersebut saling menatap saat Levin mengatakan hal tersebut. Mereka berdua kemudian tertawa bersama dan tiba-tiba melesat dengan cepat ke arah Levin. Jangan mimpi bisa membunuh kami! Seru mereka berdua bersamaan, sambil melesat ke arah Levin dengan sangat cepat dan masing-masing memegang pisau. Swoosh! Swoosh! Levin mengendalikan darah orang-orang yang sudah tewas, membuat perisai mengelilinginya. Duak! Duak! Suara pisau tertahan oleh perisai darah terdengar. Ketika dua sosok bertopeng itu menghunuskan pisaunya. Tampak Levin mencoba mengendalikan darah yang ada di tubuh mereka berdua, dia yakin dengan jarak yang dekat seperti itu pasti bisa melakukannya. Namun, dugaan Levin salah, dia tidak bisa mengendalikan darah mereka berdua. Dasar bodoh! Seru sosok bertopeng merah sambil mengeluarkan jarum-jarum beracun. Sekarang, White! Serunya.